ya di dalam kehidupan kita itu ada dua hal yang perlu kita ketahui ya. Bahwasanya yang pertama adalah ada hal-hal yang itu di bawah kendali kita. Dan yo, apa kabar? Nah, di video kali ini gue mau nge-share lagi kepada lo semua buku yang udah gue baca. Dan buku ini adalah Filosofi Teras. Oke, ini dia bukunya, Filosofi Teras. Nah, ini buku ini sangat bagus banget dan gue banyak mendapatkan insight. Buku Filosofi Teras ini ditulis oleh Henry Manampiring ya, dan ada juga di dalam buku ini ada ilustrasi gambar-gambarnya itu oleh Levina Lesmana, dan buku ini ketebalannya itu 300-an ya, 349 kalau nggak salah. Dan buku Filosofi Teras ini itu diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Kompas ya. Oke, Filosofi Teras ini adalah sebuah pengantar filsafat Stoa ya. Ini dibuat khusus untuk para anak muda sebagai panduan moral. Dan buku ini itu menjawab permasalahan tentang tingkat kekhawatiran ya, kekhawatiran yang cukup tinggi itu dalam skala nasional bro, terutama yang dialami oleh anak muda. Nah, penulisnya itu Henry Manampiring. Dalam menulis buku ini itu dia terinspirasi dari bukunya How to be Stoic, karya dari Massimo Pigliucci. Nah, dia itu merupakan seorang penulis kenamaan Italia ya, yang juga penganut stoicisme. Dan di dalam buku ini juga dilengkapi dengan data ya, data dari survei tentang kekhawatiran skala nasional itu, dan wawancara, dan juga dilengkapi dengan wawancara si penulis terhadap tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh, yang mempunyai basic psikologi ya. Nah, yang kerennya di dalam buku ini itu dijelaskan bahwasanya penyebab dari emosi negatif dan juga kecemasan yang berlebihan itu sebenarnya berasal dari pola pikir yang keliru. Dan di buku ini penulis mengajak para pembaca itu untuk memperbaiki pola pikir yang keliru itu. Salah satu contohnya itu dengan menerapkan filosofi Stoa atau stoikisme atau filosofi teras. Ya, dan di sini gua udah baca sampai habis dan gua mendapatkan insight yang cukup mempengaruhi dalam cara berpikir gua ya. Oke, nanti gua akan jelaskan tentang insight yang gua dapatin. Oke. Nah, setelah gua baca buku ini sampai habis, gua mendapatkan 3 insight yang cukup memberikan pengaruh terhadap cara berpikir gua. Yang pertama adalah dikotomi kendali, yang kedua adalah teknik STAR yang diterapkan di dalam buku ini, dan yang ketiga adalah premeditatio malorum. Nah, apa itu? Oke, 3 insight yang gua dapat itu memberikan pengaruh yang cukup kuat ya, cukup kuat untuk gua menjadi lebih baik lagi dengan cara pandang ataupun cara berpikir yang baru ya setelah gua baca buku Filosofi Teras ini. Dan sebelum gua lanjut menjelaskan 3 hal itu tadi dan apa itu ya, mungkin lu bisa bantu channel Andia Street ini dengan subscribe ya, dan jangan lupa lu tekan tombol loncengnya juga agar nanti setiap gua upload video-video terbaru lu akan mendapatkan notifikasinya. Oke, jika sudah, terima kasih sebelumnya ya. Kita lanjut lagi membahas tentang 3 insight yang gua dapat itu. Yang pertama adalah dikotomi kendali. Nah, apa itu dikotomi kendali? Nah, di dalam dikotomi kendali ini yang dijelaskan di buku ini adalah ya, di dalam kehidupan kita itu ada 2 hal yang perlu kita ketahui ya. Bahwasanya yang pertama adalah ada hal-hal yang itu di bawah kendali kita, dan ada hal-hal yang itu tidak di bawah kendali kita. Nah, 2 hal ini sangat memberikan pengaruh terhadap cara berpikir gua ya. Oke, yang pertama mungkin yang perlu kita harus tahu itu adalah yang tidak di bawah kendali kita. Nah, itu seperti tindakan orang lain, opini orang lain, reputasi ataupun popularitas kita, kesehatan kita, kekayaan kita, kondisi saat kita lahir, cuaca, musibah, dan peristiwa-peristiwa alam lainnya. Nah, hal-hal itu merupakan sesuatu yang tidak di bawah kendali kita ya. Dan selanjutnya kita juga perlu tahu hal-hal yang di bawah kendali kita itu adalah cara berpikir kita, persepsi kita, pendapat kita,
Nah, itu semua berada di bawah kendali kita dan juga reaksi ataupun tindakan kita. Nah, itu merupakan hal-hal yang di bawah kendali kita ya. Jadi di sini yang gue dapat itu adalah ya, sebenarnya kita harus lebih fokus kepada yang di bawah kendali kita saja. Dan hal-hal seperti kekayaan, seperti opini orang, penghinaan orang, ataupun yang tidak di bawah kendali kita seperti yang gue jelaskan sebelumnya, itu tidak usah dipikirkan. Kita cukup fokus aja dengan yang bisa kita kendalikan. Dan hal ini itu akan memberikan pengaruh kepada perbaikan diri kita, pengembangan diri kita. Sebab setelah gue tahu ini dan gue pikir-pikir, ya ini ada benarnya juga. Saat kita berpikir mengenai yang tidak bisa kita kendalikan, itu sungguh mengganggu dan juga kadang bikin down. Kadang kita gara-gara kita sibuk memikirkan ataupun khawatir dengan opini orang, kesal dengan opini orang, nah itu sedikit mengganggu mental kita dan juga cara berpikir kita. Jadi sebenarnya buku ini menjelaskan bahwasanya itu tidak ada gunanya. Lebih baik fokus saja dengan apa yang bisa kita kendalikan. Ya, itu yang gue tangkap ya. Dan juga ini ada quote menarik dari salah satu filsuf Stoa, yaitu Marcus Aurelius. Kamu memiliki kendali atas pikiranmu dan bukan kejadian-kejadian di luar sana. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Nah, dengan kita fokus dengan yang bisa kita kendalikan saja, itu nanti kita akan mendapatkan kekuatan kalau kata si Marcus Aurelius ya. Oke, itu insight pertama yang gue dapatin dari buku ini. Dan selanjutnya mungkin metode STAR, teknik STAR. Nah, ini itu sebetulnya singkatan ya, singkatan yang disingkat oleh si penulis buku ini. Nah, metode STAR ini atau teknik STAR ini adalah cara untuk mengendalikan interpretasi kita dan juga persepsi negatif yang keluar dari pemikiran kita. Nah, teknik STAR ini itu singkatan dari S-nya itu stop atau berhenti, T-nya itu think, pikiran, A-nya itu assess atau dinilai, kemudian R-nya itu adalah respon, tindakan. Nah, metode STAR ini itu digunakan pada saat ketika lu semua itu sedang dipenuhi dengan pikiran-pikiran buruk yang terlalu berlebihan. Nah, pada saat pikiran buruk itu muncul, nah teknik ini sangat tepat untuk digunakan. Yang pertama, lu stop dulu atau berhenti berpikir ataupun ya berhentikan dulu emosi yang timbul dari rasa takut lu, dari rasa khawatir ataupun rasa takut lu yang berlebihan itu. Lu berhenti dulu, kemudian think, lu pikirkan secara rasional tentang hal-hal yang lu takutin, dan kemudian assess ataupun nilai ya. Nah, apakah itu terbaik untuk lu atau tidak. Nah, setelah lu memikirkan dan menilai tentang hal-hal yang lu takutin itu secara pikiran rasional ya, kemudian lu ambil yang terbaik dan langsung ke respon atau tindakan yang akan lu lakukan dengan pikiran-pikiran buruk lu itu. Apa yang akan lu lakukan setelah lu nilai? Kan lu pilih yang terbaik dan lakukan pilihan lu yang terbaik itu. Nah, teknik ini sangat bermanfaat untuk digunakan pada saat pikiran-pikiran ketakutan lu itu muncul. Insight yang ketiga yang gue dapatin dari membaca buku ini adalah premeditatio malorum. Nah, ini adalah teknik memperkuat mental menghadapi kesulitan hidup dengan membayangkan semua kejadian buruk itu akan terjadi pada diri kita di hari ini dan juga masa depan nanti. Nah, manfaat teknik ini adalah membantu kita untuk mengantisipasi peristiwa buruk yang terjadi ya. Dan jika peristiwa-peristiwa yang kita bayangkan itu terjadi, nah kita tidak akan terkejut dengan hal itu. Kita sudah memikirkan tentang jika itu terjadi, kita sudah tahu cara mengantisipasinya. Jadi kita tidak terlalu terkejut jika itu benar-benar terjadi. Pada saat kita itu takut akan hal sesuatu ya, misalnya kita takut kehilangan seseorang yang kita cintai. Nah, jadi kan banyak yang seperti itu ya. Mereka pada saat kehilangan orang yang dicintainya, nah ada yang sampai stres, ada yang sampai bunuh diri ya. Nah, adanya teknik ini itu untuk
mengantisipasi hal-hal itu. Dan ini gunanya supaya mental kita kuat. Jadi seandainya itu benar-benar terjadi, ya kita tidak akan terkejut lagi, kita sudah tahu itu bakal terjadi, jadi santai aja. Nah, itulah gunanya teknik ini. Kita cukup membayangkan hal-hal terburuknya dan juga kita pikirkan jika itu benar-benar terjadi, ya kita atasi dengan sikap yang santai aja, karena sudah kita pikirkan sebelumnya bahwa ini bakal terjadi, jadi kita tidak terkejut dengan hasil itu. Oke, mungkin 3 insight itu yang bisa gua share kepada lo semua. Dan pada dasarnya buku ini pada intinya itu mengajarkan kita untuk melatih ataupun untuk fokus kepada hal yang di bawah kendali kita saja, dan peristiwa-peristiwa yang di luar kendali kita itu cukup abaikan saja, karena juga itu tidak akan memberikan pengaruh yang baik juga untuk diri kita, dan yang sangat berpengaruh kepada hasil kita itu adalah cuma yang di bawah kendali kita aja. Jadi fokus saja dengan hal-hal yang ada di bawah kendali kita saja. Oke, semoga ini bisa bermanfaat ya. Ingat 3 insight itu. Yang pertama, dikotomi kendali. Yang kedua, teknik STAR ya, itu digunakan pada saat timbul pikiran-pikiran buruk ya, itu bisa digunakan. Dan yang ketiga itu memperkuat mental. Oke, mungkin seperti itu saja ya. Jika ada kekurangan mohon maaf, karena gue juga masih belajar. Tapi ya gue akan terus berkembang. Gue akan pastiin gue akan terus berkembang, dan gue akan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga video-video gue itu bisa benar-benar bermanfaat buat lo semua. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.